Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Dan semoga kita selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan belajar mengajar walaupun dalam keadaan jarak jauh. Pelajaran kita pagi ini yaitu sirah. Di pelajaran sirah kali ini kita akan membahas tentang berdakwahnya Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, akan tetapi sebelum belajar, anak-anak ustazah semuanya jangan lupa untuk membaca basmalah. Baiklah nak, ustazah akan menceritakan tentang dakwah Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Simak ya nak ya. Menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi, yaitu Rasulullah setelah menerima wahyu yang kedua yang menjelaskan tugasnya. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi menyeru keluarganya dan sahabat-sahabat terdekatnya, agar mereka meninggalkan agama berhala dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa saja. Maka yang mula-mula beriman kepada beliau adalah istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah, kemudian disusul pula oleh putra pamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan budak beliau yang bernama Zaid bin Harithah. Setelah itu, beliau mengajak Abu Bakar, sahabat karib beliau sendiri. Dan dengan perantara Abu Bakar, banyak orang-orang yang memeluk Islam, antara lain Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah binti Khattab, yaitu adik Umar bin Khattab, beserta suaminya Sa'id bin Zaid dan beberapa orang lainnya dari kabilah Quraisy. Nah, mereka inilah yang diberi gelar sebagai As-Sabiqul Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Nah, mereka ini mendapatkan pelajaran agama Islam langsung dari Rasulullah SAW sendiri di tempat yang tersembunyi, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam dalam kota Mekah. Setelah 3 tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah ayat yaitu yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran surah Asy-Syura ayat 214. Maka mulailah beliau menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Beliau pun menyeru kaumnya secara terang-terangan di tempat-tempat terbuka untuk menyembah Allah dan mengesahkannya. Suatu hari, Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Safa memanggil kaum Quraisy, hingga orang-orang pun mengerumuninya. Di antara mereka terdapat paman Abu Lahab, seorang tokoh Quraisy yang paling memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ketika orang-orang telah berkumpul, beliau pun bersabda, "Bagaimana menurut kalian, seandainya saya memberitahukan kalian bahwa di balik gunung ini ada musuh yang sedang menanti kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka pun menjawab, "Ya, yang kami ketahui tentang Anda adalah kejujuran." Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan kepada kalian sebelum datang azab yang pedih." Abu Lahab pun berkata, "Celaka kamu sepanjang hari. Apakah karena hal ini kamu mengumpulkan kami?" Maka kemudian turunlah surat Al-Lahab.
Nah, maka dakwah tauhid ini terdengar ke pelosok-pelosok Makkah dan beliau menjelaskan batilnya menyembah berhala, membuatkan permisal-permisalan yang membuktikan kelemahan berhala serta menerangkan bahwa orang-orang yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai perantara antara dia dengan Allah berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian bangkitlah kemarahan orang-orang Quraisy dan mulailah mereka melancarkan permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Banyak pengikut Rasulullah SAW yang disiksa di luar peri kemanusiaan, terutama sekali pengikut yang berasal dari golongan rendah, sebagaimana yang dialami Yasir dan Sumayyah yang akhirnya mati syahid. Demikian juga yang dialami putra mereka Ammar. Begitu pula siksaan yang ditimpa Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal kepada Bilal bin Rabah. Nah, ketika orang-orang Quraisy melancarkan bermacam-macam gangguan dan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dan memperhebat siksaan-siksaan di luar peri kemanusiaan terhadap pengikut-pengikut beliau, akhirnya Nabi Muhammad SAW tidak tahan melihat penderitaan yang dialami sahabat-sahabatnya, lalu menganjurkan mereka berhijrah ke Habasyah, yang rakyatnya menganut agama Kristen, dan Rasulullah SAW mengetahui bahwa Raja Habasyah dikenal adil. Nah, setibanya di negeri Habasyah, mereka mendapatkan penerimaan dan perlindungan yang baik dari rajanya. Sikap baik yang ditunjukkan Raja Najasyi membawa kegelisahan orang-orang Quraisy, karena mereka pun mengirim Ammar bin As dan Abdullah bin Rabi'ah meminta agar mengembalikan orang-orang Makkah yang hijrah itu. Namun permintaan mereka ditolak raja. Sementara itu Rasulullah SAW tetap tinggal di Makkah, mengajak kaumnya masuk Islam meskipun gangguan bertambah sengit. Seorang demi seorang pengikut beliau bertambah, dan berkat rahmat Allah masuklah ke dalam Islam pada masa ini dua orang tokoh Quraisy yang sangat disegani dan perkasa, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kehadiran mereka dalam barisan Islam menghidupkan semangat kaum muslimin, karena mereka akhirnya menjadi benteng Islam. Setelah orang-orang Quraisy melihat bahwa segala jalan yang mereka tempuh untuk memadamkan dakwah Nabi Muhammad SAW tidak memberikan hasil, karena Bani Hashim dan Bani Muthalib, dua keluarga besar Nabi Muhammad SAW, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum tetap melindungi beliau. Mereka mencari cara lain untuk melumpuhkan kekuatan Islam. Mereka mengadakan pertemuan dan mengambil keputusan untuk melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan jalan memutuskan segala hubungan perkawinan, hubungan jual beli, ziarah menziarahi, dan lain-lain. Keputusan itu ditulis di atas kertas dan digantungkan di Ka'bah. Dengan adanya pemboikotan umum ini, maka Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam serta keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib terpaksa menyingkir keluar kota Mekah. Selama 3 tahun lamanya mereka menderita kemiskinan dan kesengsaraan. Akhirnya bangkitlah beberapa pemuka Quraisy menghentikan pemboikotan itu karena mereka kasihan dan merobek-robek kertas pengumuman di atas Ka'bah itu. Dengan itu, pulihlah kembali hubungan Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan orang-orang Quraisy. Akan tetapi, nasib pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW bukanlah menjadi baik. Bahkan orang-orang Quraisy lebih meningkatkan permusuhan mereka. Belum lagi sembuh kepedihan yang dirasakan Nabi Muhammad SAW akibat pemboikotan umum itu, tibalah pula musibah yang besar menimpa dirinya, yaitu wafatnya paman beliau Abu Thalib dalam usia 87 tahun. Nah, tidak beberapa lama wafatnya paman beliau yaitu Abu Thalib,
Kemudian disusul pula kira-kira 2 bulan kemudian disusul pula oleh istrinya yaitu Siti Khadijah. Kedua musibah itu terjadi pada tahun ke-10 dari masa kenabian. Abu Thalib dan Siti Khadijah telah banyak memberi bantuan kepada Nabi, baik moral maupun materi. Abu Thalib adalah orang yang amat berpengaruh dalam masyarakat. Dia ibarat perisai yang biasa memberikan perlindungan kepada Nabi SAW. Namun sayang, Abu Thalib meninggal dengan tidak mau memeluk Islam. Sedangkan Siti Khadijah adalah wanita yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah seorang wanita bangsawan dan hartawan di kota Mekah. Dia memiliki pribadi dan pergaulan baik dalam masyarakat. Dialah yang menghibur hati Nabi SAW di waktu sedih dan susah. Dikorbankan hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Baiklah nak, alhamdulillah mungkin materi pagi ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Baiklah, Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.